Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hingga siang hari ini, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah Zoom ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Buat saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti acara Zoom ini, kami dari Persekutuan KTB, Kelompok Tumbuh Bersama, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini adalah Minggu Advent yang ketiga untuk menyambut Natal. Tibalah saatnya kita memulai ibadah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat firman hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Arti dari Minggu Advent yang ketiga ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, menyambut Juru Selamat kita. Tetapi marilah kita menantikannya dengan penuh hormat, dengan penuh sukacita, dengan penuh kewaspadaan, dan dengan penuh persiapan hati, jiwa, dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Selanjutnya akan mendengarkan pembelajaran tentang kebenaran akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Alida. Adapun yang akan membantu Ibu untuk membacakan firman adalah saudari kami Dewi. Silakan Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai generasi terakhir, yaitu generasi yang ke-19 dan 20, yaitu Terah dan Abraham. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir dari buku pertama ya, buku pertama yang silsilah di kitab Kejadian. Ya. Sekarang kita akan membaca ayatnya Bu untuk yang mengenai generasi ke-19 Terah. Ya. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 11 ayat 26 sampai 29. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. 27 inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. 28, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Giska. Ya, kalau kita lihat di dalam ini adalah silsilah Terah yang saya buat supaya lebih mudah ya. Dan itu yang ada warnanya abu-abu ya, yang Hagar, Ketura, Reuma, itu adalah istrinya yang nanti di kemudian hari ya. Jadi yang di Kejadian 11 itu hanyalah Abraham dengan istrinya Sarai ya. Kemudian Nahor, istrinya Milka. Sedangkan Haran tidak dikatakan istrinya namanya siapa. Tetapi dikatakan bahwa Haran mempunyai 3 anak, yaitu Lot, Milka, dan Giska. Dan Nahor ini menikahi keponakannya, yaitu anaknya Haran. Jadi Milka di sini saya ada garis ya. Jadi Nahor ini menikahi Milka, Milka adalah anaknya Haran. Nah, kalau kita lihat di sini, karena nggak dikasih tahu urutannya siapa, tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa Haran pastilah lebih tua daripada Nahor, ya kan? Dan kemudian di situ juga dikatakan bahwa Haran ini sudah mati, ya. Jadi Haran ini sudah mati di Ur Kasdim.
ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya urutannya itu bagaimana, tapi yang pasti Nahor sama Haran berarti Haran dulu baru Nahor ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, mengapa nama Abraham disebut dahulu? Karena Abraham itu diduga adalah anak sulung menurut kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat generasi yang dari bapak-bapak leluhur setelah air bah, itu rata-rata memperanakan itu di usia 30. Kita lihat di sini Arpaksad usia 35, Sela usia 30, Eber 34. Jadi rata-rata kepalanya 3, ya kan? Tetapi di sini kita lihat Tera memperanakan Abraham di usia 70, ya. Nah, dari situ diduga, ini kita ngomong diduga ya, kemungkinan Abraham bukanlah anak pertama, tetapi adalah anak pertama di mata Tuhan ya. Dan juga Haran, kita lihat bahwa Haran sudah punya 3 anak dan dia sudah mati duluan ya. Jadi di sini Tera memperanakan Abraham dan dia hidup sampai usia 205 tahun. Nah, apa arti nama Tera? Tera artinya menetap untuk sementara atau berlambat-lambat. Ya. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya dikatakan bahwa Tera membawa Abraham, Sarah dan Lot untuk meninggalkan Ur Kasdim. Kita baca ayatnya. Ya, Kejadian 11 ayat 31, lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Iya. Nah, kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, jadi Ibu Bapak tolong baca dulu ayat yang sebelumnya, itu Allah itu menampakkan dirinya kepada Abraham, ya, dan berkata dan kasih perintah kepada Abraham untuk keluar dari negerinya dan dari sanak keluarganya. Dan setelah mendengar instruksi seperti demikian, kemudian Abraham bilang kepada ayahnya Terah, "Bapak, tadi Allah menampakkan diri kepada aku, katanya kita disuruh keluar." Nah, seperti begitu ya intinya. Jadi waktu itu ya, di sini kita lihat yang di ayat 31 yang berinisiatif membawa adalah Terah kan, ya. Jadi setelah Terah mendengar bahwa Tuhan sudah menampakkan diri kepada anaknya, tapi kemudian yang berinisiatif membawa keluarganya keluar dari negerinya adalah Terah, ya. Jadi Terah membawa anaknya, menantunya, dan juga cucunya, ya, cucunya Lot. Nah, kalau kita lihat di peta, ya, itu mereka tinggalnya di nomor 1, yaitu di daerah Babelonia, ya. Di situ di Ur Kasdim, ya. Nah, kemudian untuk itu kemudian mereka nomor 2 ke Haran. Nah, Anda lihat itu petanya Haran. Dan kalau kita lihat di bawahnya lagi adalah Kanaan, ya kan? Nah, tetapi kita lihat di sini ternyata katanya Terah mati di Haran di nomor 2 kan? Berarti Terah belum sampai ke Kanaan, ya kan? Nah, dari sini kita lihat kehidupan Terah ini mengajarkan kita apa? Nah, jika Kanaan itu adalah simbol dari tanah perjanjian sorga, maka Ur Kasdim adalah gambaran dari tempat berhala. Nah, di sini Allah perintahkan untuk meninggalkan berhala. Ya, berhala bagi kita sekarang yang umat Kristiani yang ya, itu bukan hanya langsung secara patung begitu saja, tapi adalah segala sesuatu yang duniawi ya. Kita baca Kolose 3:5. Ya. Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Iya. Nah, kita lihat di sini, Terah itu bisa meninggalkan Ur Kasdim. Nah, Ur Kasdim adalah tempat yang baik kan? Bayangkan, Terah, ayahnya Terah, kakeknya Terah, semua tinggal di sana. Dan selama ini mereka tidak ada masalah tinggal di Ur Kasdim, ya. Jadi kalau tiba-tiba lagi hidupnya nyaman-nyaman, kemudian tiba-tiba kita disuruh untuk keluar dari negeri dan kita pindah ke tempat yang kita belum tahu nanti masa depan kita bagaimana, ini berarti
Tera sendiri sudah punya iman untuk bisa mentaati perintah Tuhan itu. Karena untuk bisa keluar begitu saja tidak gampang kan? Nggak tahu nanti di tempat negeri yang lain apakah kehidupanku itu lebih baik atau tidak. Itu adalah sangat sangat susah sebenarnya keputusan seperti itu. Tapi Tera waktu itu ada iman ya untuk bisa keluar dan mentaati perintah Allah. Tetapi sayang sekali ya, Tera ini berhentinya di tengah jalan. Ya. Kenapa? Karena dia ingin tetap tinggal di Haran. Dan nanti kalau kita baca ayat yang berikutnya ya, di Haran itu ada kenapa mereka berhentinya di Haran ya? Karena di Haran itu ada sanak keluarga mereka. Ya, ada Nuh, Sem, Arpaksad, Sela, Eber, kita sudah belajar itu yang di mana adalah bapak-bapak leluhur yang tidak mau bergabung, yang tidak mau ikut dalam pembangunan Menara Babel sehingga mereka menyeberangi sungai dan mereka pindah. Ya, kita lihat di sini Terah tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan oleh karena kenikmatan duniawi. Tolong dibaca ayatnya. Ibrani 4 ayat pertama, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Iya, coba bayangkan ya. Bayangkan kalau Tera itu juga ikut sampai ke Kanaan, tidak ketinggalan. Berarti Tera itu bisa menjadi bapak iman juga kan, seperti Abraham. Ya kan? Karena Tera itu bapaknya Abraham, ya kan? Jadi Tera bisa menjadi bapak iman karena sampai ke Kanaan. Tetapi tidak di sini. Tera hanya sampai di tengah jalan. Jadi ketinggalan. Tolong dibaca ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya 2 Timotius 4 ayat ke-10. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Iya, jadi ini Paulus yang berkata, Demas itu sebenarnya adalah muridnya Paulus. Ya, awalnya dia selalu ikut Paulus, tapi kemudian di tengah jalan dia lebih cinta sama dunia dan akhirnya dia nggak jadi murid Paulus lagi. Ya, nah seperti itu. Kadang kita sudah mau ikut Yesus, ya, tetapi udah jadi umat Kristen, tetapi di tengah jalan karena kita cinta sama dunia sehingga kita berlambat-lambat di dunia dan akhirnya kita tidak bisa sampai ke sorga seperti itu. Nah, kebetulan nama kota Haran dan juga nama anak Tera yang mati duluan juga namanya Haran, ya kan? Jadi Haran ini beda ya. Yang satu nama kota, yang satu lagi nama orang, ya. Nah, kebetulan nama Haran ini artinya terlantar, kering, ya. Jadi ketika kita tidak sampai pada tujuan yang Tuhan suruh kita pergi yaitu surga, maka dimanapun kita tinggal kehidupannya akan menjadi terlantar oleh Tuhan, kering dengan kasih karunia Tuhan, ya. Tolong dibaca. Ya, Ibrani 10 ayat ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Iya. Ayat berikutnya, Bu. Ya, Matius 6 ayat ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu artinya dewa uang ya. Jadi uang ya. Mamon itu uang ya. Jadi mau ikut Yesus tapi juga kita cinta uang sehingga kita seperti menginjak di dua ya, di dua dunia ya. Mau injek jasmani, mau injeknya dua-duanya ya kan. Nah, seperti itu itulah yang membuat kita menjadi terlambat. Ya, seperti arti nama Terah ya, terlambat ya kan, seperti itu. Jadi meskipun secara mata dunia mungkin orang itu sangat populer, orang itu mungkin kaya raya dan hidupnya sangat berkelimpahan, tetapi di mata Tuhan dia adalah orang yang bukan Tuhan bilang aku tidak berkenan kepadanya, terlantar ya, seperti itu.
Dan kemudian sekarang kita lanjut kepada generasi ke-20 yaitu Abraham, tolong dibaca. Ya, Abraham, Kejadian 21 ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kejadian 25 ayat yang ketujuh. Abraham mencapai umur 175 tahun. Iya, jadi kita lihat di sini berarti karena udah memperanakan di usia 100 tahun, hidup lagi selama 75 tahun dan mati di usia 175 tahun. Nah, sebenarnya namanya aslinya adalah Abram, ya kan, bukan Abraham. Nama Abram yang artinya Bapa yang tinggi atau Bapa yang agung. Nah, kemudian di usia 99 tahun di Kanaan, ya, Allah mengganti namanya menjadi Abraham, yang artinya Bapa sejumlah besar bangsa. Bapa sejumlah besar bangsa. Kenapa? Karena di sini Tuhan mau kasih Abraham misi yang besar, ya. Tuhan mau menjadikan Abraham sebagai tokoh utama dalam penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan Abraham di kemudian hari, Abraham itu adalah siapa? Adalah Bapa umat pilihan Israel, kan? Orang Israel bilang menyebut Abraham itu adalah bapak mereka. Dan juga Abraham juga adalah bapa iman dari segala bangsa di dalam Yesus Kristus. Tolong dibaca. Ya, Roma 4 ayat ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iya. Abraham adalah bapa kita semua. Dan karena ia adalah bapa iman bagi kita, maka Abraham itu menjadi contoh iman bagi kita semua, ya. Maka orang yang beriman itu sama dengan anak-anak Abraham, sama dengan milik Kristus. Tolong dibaca. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iya, amin. Amin. Nah, sekarang untuk kita menjadi anak-anak Abraham, maka kita pun juga haruslah mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 8 ayat ke-39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, nah sekarang kita mau lihat Abraham ini. Apakah Abraham itu yang katanya adalah Bapa iman, ya, tokoh yang sangat utama dalam sejarah penebusan, apakah dari lahir langsung jadi orang yang beriman? Tidak, kan? Kalau kita lihat, Abraham itu lahirnya di Ur Kasdim, tempat yang penuh dengan dosa, ayahnya juga menyembah berhala, kakeknya juga menyembah berhala, lalu ayahnya kakeknya juga menyembah berhala, ya. Jadi bukan dari hal yang baik, kan? Tetapi kemudian imannya dapat bertumbuh sampai akhirnya dia menjadi bapa iman, ya. Di Yosua 24 ayat 2 dikatakan bahwa dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kita di sini bukannya Abraham itu dari hal yang langsung yang bagus, ya, tidak. Berarti di sini kita lihat bahwa ada harapan bagi kita semua juga, ya. Kita pun bisa menjadi anak Abraham, karena Abraham pun awalnya bukan langsung jadi yang beriman seperti demikian, ya. Nah, tapi kemudian Allah kemudian memanggil Abraham, ya, memanggil Abraham untuk memulai misinya. Kita baca. Ya, Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan,
dan supaya Tuhan memenuhi Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Iya. Kalau kita dilihat di sini, ketika Allah panggil Abraham, kita pikir, waduh, misinya apa ya? Apakah misi yang sangat besar? Ternyata tidak. Misinya cuma disuruh menginjilin anak-anaknya. Disuruh nginjilin anak-anaknya aja. Ya. Jadi pekerjaan Abraham number one itu adalah mewariskan iman kepada keturunannya. Ya. Sedangkan pekerjaan dunia dia itu ya pekerjaan nomor 2 gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini Allah mau bekerja dengan 3 orang ya. Tadinya dia bekerja dengan Adam, cuma 1 orang. Tapi kemudian Adam gugur ya, maksudnya tidak taat ya. Kemudian setelah itu 10 tahun kemudian ada Nuh ya kan. Tapi kemudian baru keluar dari Batra ya. Kemudian mereka menanam pohon anggur, tapi kemudian anaknya Nuh, Ham, itu juga berbuat dosa. Ya, sehingga dosa keluar lagi. Nah, sejak itulah maka Allah mau memakai 3 orang. Ya, memakai 3 generasi, yaitu siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, untuk bisa menjadi 3 orang ini, yaitu Bapak iman, Bapak ketaatan dan juga Bapak perbuatan, ini berarti Ishak dan Yakub harus punya iman yang sama. Iman yang menjadi satu. Maka itu pekerjaan Abraham waktu dipanggil Tuhan adalah untuk mewariskan iman kepada mereka. Ya, karena itulah 3 generasi bisa menjadi satu dalam iman. Maka itu Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tolong dibaca. Keluaran 3 ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Iya, jadi waktu itu ketika Allah hendak bicara sama Musa, Allah memperkenalkan dirinya bukan dibilang Allah Abraham, tapi dia bilangnya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia sebut 3-3-nya semuanya, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Abraham ini, ya, sejarah Israel, ya, sejarah bangsa Israel itu dimulai dari perintah Tuhan kepada Abraham, yang mana untuk memisahkan diri dari dunia dosa dan kejahatan. Ya, coba kita lihat Abraham dari 1 orang, kemudian Ishak, kemudian Yakub, terus Yakub punya 12 anak, ya. Lalu 12 anak itu menjadi 12 suku dan kemudian menjadi bangsa Israel, ya kan? Nah, ini semua sejarah Israel itu dimulai dari apa? Pekerjaan pemisahan di dalam kehidupan Abraham. Nah, ini yang mau kita lihat sekarang, karena katanya kita ini mau seperti Abraham kan. Kita mau melihat bagaimana iman Abraham itu diteguhkan, bisa bertumbuh, sampai akhirnya dia bisa menjadi bapak iman. Nah, ini yang mau kita lihat. Nah, yang pertama, ada namanya pekerjaan pemisahan dari negeri dan sanak saudaranya, serta dari Terah ayahnya. Tolong dibaca. Ya, Kisah Para Rasul 7, ayat 2-3, jawab Stefanus, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, jadi ini adalah perintah yang pertama kan? Dia katanya waktu itu sebelum menetap di Haran, berarti di mana? Di Ur Kasdim, ya kan? Nah, di Ur Kasdim itulah Allah muncul dan bilang, Abraham, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi ada pekerjaan pemisahan yang pertama-tama apa? Yaitu dia harus keluar, memisahkan diri dari negeri dan sanak saudaranya yang menyembah berhala. Ya, waktu itu di sini Terah ikut sama-sama ya. Terah, Abraham, Sarah, dan juga Lot. Ini yang tadi kita sudah bahas di Terah. Nah, kemudian ada lagi namanya panggilan yang kedua ketika sudah sampai di Haran. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, jadi di Kisah Para Rasul dan di Kitab Kejadian itu beda ya. Benar-benar lokasi panggilannya beda. Yang satu panggilannya itu di Ur Kasdim, dan yang kedua, panggilan kedua ini adalah di Haran. Ya, nah kenapa tadi yang saya bilang kok di Haran dibilang pergilah, padahal sudah keluarkan dari Ur Kasdim, terus tinggal di Haran, menetap bertahun-tahun. Nah kemudian dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Nah berarti di Haran ada sanak saudaranya, ya kan? Ada bapak-bapak leluhurnya Terah dan juga Abraham. Itu yang tadi saya bilang, ada Nu, Sem, Arpaksad, Sela, Eber, ya, yang pergi yang tidak mau bercampur dengan Menara Babel kan, mau berkompromi dengan Menara Babel, terus mereka keluar, ya kan, yang dan membangun kerajaan Epla. Itu saya dulu sudah pernah bahas yang bulan lalu, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Setelah itu Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran menuju Kanaan. Tapi kali ini ada tambahan lagi dari rumah bapakmu, yaitu Terah. Ya. Berarti Abraham bukan hanya berpisah dari sanak saudara, tapi juga dari bapaknya, yaitu Terah. Jadi Terah di sini tidak ikut. Nah sekarang pertanyaannya, apakah waktu itu Terah masih hidup atau sudah mati ketika Abraham meninggalkan Haran? Kita hitung-hitung. Ya, nah Terah memperanakan Abram di umur 70 tahun. Itu tadi sudah dibaca ayatnya. Dan Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Berarti ketika Abraham berumur 75 tahun, umur Terah adalah 70 ditambah 75 sama dengan 145 tahun. Dan karena dikatakan di Kejadian 11 ayat 32 bahwa umur Terah ada 205 tahun lalu dia mati di Haran. Berarti Terah masih hidup atau tidak? Ada yang bisa jawab? Saya boleh Terah jawab? masih hidup. Masih hidup. Iya dong. Bayangkan 205 dikurang 145 kan 60 ya. 60. Terah masih hidup 60 tahun lagi. 60 tahun lagi ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat, tolong dibaca. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat yang keempat, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal Apotesko, Ya, Allah meninggal. Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ya. Satu Nah, Korintus. tunggu, jangan baca. Nah, jadi kita lihat di sini, jelas-jelas kalau kita pakai hitung-hitungan matematika, Terahnya masih hidup. Terah itu masih hidup, ya kan? Bahkan Terah masih hidup 60 tahun lagi, ya kan? Tetapi di Kisah Para Rasul dibilang bahwa setelah ayahnya meninggal, setelah ayahnya mati. Nah, berarti apakah ini ada kesalahan? Ya, apakah ini ada kesalahan dalam Alkitab? Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Ternyata meninggal di sini kalau dalam bahasa Yunaninya adalah apotnesko yang dipakai oleh Paulus. Coba tolong dibaca 1 Korintus 15. Ya, Ya. 1 Korintus. Tapi di sini ya. 1 Korintus 15 ayat 31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Ya, cuma di sini ada salah terjemahan ya bahasa Indonesianya. Bukannya tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut ya. Tetapi bahasa Indonesianya itu kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, saya mati setiap hari. Ya, dia bilang saya mati tiap-tiap hari aku mati. Mati apa? Dia mematikan kedagingannya dia, ya, hawa nafsunya dia, ya. Jadi di sini mati rohaninya si Paulus, aku harus mati. Aku harus mati, tiap hari harus mati. Jadi keinginan daging dia tuh harus mati tiap hari. I die daily, dia bilang begitu, ya. Jadi makanya saya pakai yang Alkitab bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya kurang tepat. Karena kalau dibilang tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut kan itu
Seakan-akan seperti misalkan pekerjaannya pilot, itu kan pilot kan ya bisa aja tiap hari jatuh kan pesawatnya gitu kan, berhadapan dengan maut. Bukan seperti itu ya kan maksudnya ya. Jadi salah ya. Jadi maksudnya di sini Paulus bilang I die daily ya. Karena kenapa? Untuk dia bisa memuliakan Yesus, dia harus mematikan kedagingan dia sendiri. Seperti itu. Ya, berarti dari sini apa maksudnya Abraham bilang setelah ayahnya meninggal. Maksudnya adalah Abraham itu harus sudah dalam hatinya dia tuh bapaknya sudah mati. Seperti itu. Baru dia bisa pergi. Ya, coba bayangkan, sebenarnya sangat berat dan sangat keputusan yang paling berat di dalam kehidupan Abraham. Karena kenapa? Bayangkan, Tera punya 3 anak. Yang satu sudah mati. Terus ketika keluar dari kampung halaman, si Nahor ada di sana kan, nggak ikut. Nahor nggak ikut, ada di Ur-Kasdim. Berarti dia hanya ada 1 anak lagi, yaitu Abraham. Tetapi sudah di tengah jalan, Abraham meninggalkan dia. Seperti itu. Ya, sedangkan di zaman dahulu yang namanya seorang kepala keluarga itu sebagai seorang pemimpin ya, seperti itu. Dan apalagi ditinggal dengan usia yang sudah tua, sudah 145 tahun. Ya, apakah kalau begitu Abraham tidak menghormati orang tuanya? Kan bisa aja ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita lihat ayatnya. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ya. Di sini baca dulu Bu, Matius 10 38. Matius 10 ayat 37 dan 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Iya. Nah, kita lihat di sini, bapaknya Tera itu kan artinya berlambat-lambat, ya. Harusnya mereka sama-sama oke lah tinggal di Haran dengan sanak saudaranya, tapi kemudian ada masanya di mana mereka harus bersama-sama lagi melangkahkan kaki ke Kanaan. Tetapi karena Tera senang di Haran, ya, jadi dia memperlambat pekerjaannya Abraham, ya. Jadi Tera ini menyimbolkan hal-hal ya atau orang-orang yang memperlambat kehidupan iman kita atau mungkin yang menghalang-halangi kehidupan kita ya. Misalkan ada yang mungkin keluarga yang tidak mau kita pergi ke gereja, itu adalah terah kita. Atau mungkin karena kita punya bisnis ya, di hari Minggu kita buka restoran, misalkan kita buka usaha di hari Minggu sehingga kita tidak bisa ke gereja, itu tempat pekerjaan itu adalah terah kita yang mana memperlambat kita untuk kita bisa maju untuk menjalankan iman kita. Nah, jika ada hal-hal yang memperlambat kita untuk menggenapi kehendak Tuhan, maka di sini Allah mengajarkan bahwa kita harus mendahulukan kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat perintah Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Karena kenapa? Ketika Yesus bilang begitu, apa tadi Yesus bilang ini kan apa? Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya, nah, apakah berarti mengajarkannya tidak usah mengasihi orang tua seperti itu, ya kan? Tetapi tidak, karena kenapa? Di Efesus dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, di sini ada dibilangin apa? Taatilah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, ini jelas sekali, di dalam Tuhan, kehendak Tuhan. Jika Tera ini, jadi Abraham sangat menghormati ayahnya Tera, tetapi jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bagi Abraham, dia harus meninggalkan Tera untuk bisa menggenapkan tugas dia ke Kanaan, dan maka itu dia harus mematikan hati dia, cinta dia sama Tera, seperti itu. Jadi ketika di Kisah Para Rasul dikatakan setelah ayahnya meninggal, itu artinya di dalam hati Abraham ayahnya sudah meninggal secara rohani, seperti itu. Ya, tolong dibaca. Ya, Ibrani 11 ayat ke-8. Karena iman Abraham taat,
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ya, di Kejadian 12 ayat 4 ini dikatakan pergilah. Yang bahasa Ibrani artinya halak, yaitu berjalan bersama-sama. Jadi di sini Abraham berjalan enggak sendirian, dia berjalan bersama Allah, mengikuti Allah apa adanya. Abraham taat pada tuntunan Allah sampai dia akhirnya tiba di Kanaan. Nah, jadi seperti Abraham, kita pun juga harus selalu percaya sama firman Tuhan apa adanya. Dan kita ikut bimbingan Tuhan, ya, sampai kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu tanah perjanjian sorga. Ya, dibaca. Yeremia 10 ayat ke-23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amsal 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Iya, karena kita haruslah menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan. Bagaimana cara dituntunnya? Yaitu dengan banyak berdoa. Ya, selalu berdoa dan juga yang selalu memegang firman Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi pekerjaan untuk bisa menjadi bapak iman. Jadi pertama-tama Abraham itu berpisah dari sanak keluarganya dan juga dari ayahnya Terah. Dan yang kedua ada namanya pemisahan dari Lot, ya. Coba kita dibaca. Ya. Kejadian 25 ayat yang kelima, Kejadian 12 ayat yang kelima, maaf. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Oke, stop Bu, nggak apa-apa, ini dulu. Nah, coba bayangin ya. Tadinya si Terah itu waktu keluar dari Ur Kasdim, ya, mungkin akan berpikir ya, waduh, pergi keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang kita tidak tahu nanti kita gimana bisa bekerjanya, cari nafkahnya bagaimana. Tetapi karena Terah taat, ya, Terah dan Abraham itu semua taat. Bayangkan di tempat yang cuma sementara, itu Haran tempat tinggal sementara, itu mereka bisa memperoleh kekayaan yang demikian, ya, bisa mempunyai harta benda. Padahal ini tempat persinggahan, saya bilang ini, ya. Makanya mungkin bagi Terah kok gampang ya ternyata cari uang di tempatnya Haran, ya. Karena hanya tinggal sementara, mereka sudah punya harta benda di sana. Karena itulah, karena kekayaan inilah maka Terah tidak mau turut ke Kanaan. Seperti itu. Dan bukan hanya Abraham, Lot juga ikut kaya. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 13 ayat 5-6, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Iya, jadi di sini Lot juga kaya raya ya, bukan cuma Abraham ya. Jelas sekali di sini bahwa Lot juga kaya raya, dapat cipratan ya. Karena apa? Karena Abraham ya. Nah, karena materinya sudah mulai banyak ya, maka dosa keserakahan itu mulai masuk ke dalam Lot ya. Sehingga terjadilah perkelahian antara gembala-gembala Lot dan juga gembala-gembala Abraham. Ya, waktu itu sampai-sampai kalau kita baca ayatnya itu sampai Abraham bilang please ya, please gitu, sampai bilangnya kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas kata please-nya, kalau bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi sampai ini apa, jangan sampai ada perselisihan, sampai Abraham bilang itu. Padahal Abraham itu adalah seperti seorang ayah kan, tapi dia sampai bilang sama Lot tuh tolong jangan ada perselisihan seperti itu, ya kan? Nah, tapi kemudian karena tetap ada perselisihan, maka akhirnya mau berpisah ya.
ada mau berpisah. Waktu itu Abraham juga bilang, mau yang mana terserah kamu pilih ya. Kalau kamu kanan saya ke kiri, kalau kamu kiri saya ke kanan ya, seperti itu ya kan. Jadi Abraham tuh banyak mengalah sama si Lot ini, bayangkan. Padahal Lot ini adalah anaknya ya kan, keponakannya itu udah seperti anaknya sendiri kan. Kalau uncle anti nggak punya anak, terus keponakannya diurusin terus kan jadi anak angkat, ya kan, seperti itu. Pasti sayang sekali ya kan. Dan harusnya Lot itu bilang, aduh paman, enggak lah paman, nanti aku akan beresin lah semua masalah masalah perkelahian inilah. Pokoknya kita jangan sampai berkelahi lah. Ini negeri ini sebenarnya cukup luas kok buat kita berdua, kita akan atur. Seperti itu harusnya kan. Aku nggak mau pisah sama kamu paman, karena kita udah pergi dari Ur-Kasdim, dari Haran, kita sama-sama terus dong, mestinya begitu kan Lot. Tapi tidak, kalau kita lihat di ayat berikutnya, tolong dibaca. Ya, Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Coba bayangin ya, udah dari Ur-Kasdim, Haran, Kanaan, keluar lagi dari Kanaan gitu. Ya kan? Kenapa bisa keluar lagi? Karena dia melihat Sodom dan Gomora itu begitu indah ya, dibandingin di Kanaan ya. Itu melayangkan pandangnya dalam bahasa Ibrani artinya ra'ah, artinya melihat dengan seksama ya, melihat dengan mata serakahnya dia. Wah, itu sangat bagus ya, keren banget itu kota Sodom dan Gomora ya. Udah aku mau di sini aja daripada di Kanaan cuma berkemah-kemah begitu ya. Jadi Lot malah mau menetap di kota-kota lembah Yordan. By the way, kota Sodom dan Gomora itu sekarang di mana? Kota Sodom dan Gomora itu sekarang menjadi laut mati ya. Itu laut mati itu adalah dulunya kota Sodom dan Gomora, by the way. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, pemisahan dari Lot ini mengajarkan kita apa? Nah, pemisahan Lot ini itu bersifat keduniawian yang berkelanjutan, walaupun sudah lahir baru dalam Kristus. Ini terjadi pada siapa? Kita-kita semua. Kita-kita semua bisa saja ketika kita sudah tadinya belum percaya sama Yesus, tapi kemudian kita lahir baru, percaya sama Yesus, kita ikut Yesus, tapi karena kekayaan ya, karena hal-hal yang menyenangkan ya, sehingga kita imannya itu kurang berkembang ya, seperti itu. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita itu harus hidupnya seperti pengembara ya, harus menjauhkan diri dari keserakahan ya. Karena kalau ada serakah, maka firman Tuhan itu tidak bisa berbuah. Iman kita tidak bisa matang ya. Tolong dibaca. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Iya. Dan kemudian yang ketiga, jadi akhirnya Tuhan memisahkan Abraham dengan Lot. Ya, tadinya sudah sama bapaknya, kemudian yang kedua dengan Lot, dan sekarang pemisahan dari Ismail. Kejadian. Jadi waktu itu setelah sampai di Kanaan, setelah Abraham berpisah dari Lot, kemudian Allah muncul kepada Abraham. Abraham, akan kuberikan semua negeri ini gitu, dari sono sampai sana, seperti itu ya. Ya, negeri Kanaan ini akan kuberikan kepada semua keturunan-keturunanmu. Dikatakan seperti itu. Dan kemudian 10 tahun kemudian ya, Tuhan muncul lagi dan dia bilang kasih tahu lagi, oh itu ada Abraham, lihat itu bintang-bintang di langit. Terus Abraham lihat bintang, seperti itu, sebanyak itu keturunanmu. Nah, seperti itu. Tapi setelah itu
ditunggu-tunggu ya, kok istrinya nggak hamil-hamil ya. Nah, maka itu kemudian Sarah kasih ide kepada Abram. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Iya, kan tadi dikatakan dari Haran, Abram keluarnya di usia 75 tahun. Kemudian di Kanaan udah tinggal 10 tahun. Tapi kok nggak lahir-lahir gitu si Sarainya ya. Sehingga Sarainya punya ide, mungkin bukan dari saya kali. Apa mungkin dari perempuan lain kali gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa iman Abraham nggak selalu mulus ya. Kita lihat di sini ada kalanya Abraham juga lebih percaya pada perkataan manusia daripada perkataan Tuhan ya. Harusnya Abraham bilang, tunggu saja. Kalau Allah sudah berfirman, pasti kamu punya anak, ya kan? Tetapi Abraham ya disodorkan perempuan, ya kan? Seperti itu, ya boleh-boleh saja. Ya sudahlah, oke, gitu seperti itu, ya kan? Nah, jadi setelah itu 1 tahun kemudian, ya Hagar melahirkan Ismail. Waktu itu umur Abraham 86 tahun, ya, 86 tahun. Bayangkan, setelah Ismail lahir, Allah nggak mau muncul sama Abraham selama 13 tahun. Ya, setelah 13 tahun, ya, setelah Abraham berusia 99 tahun, barulah Allah muncul lagi kepada Abraham. Ya, nah di sini kita lihat, ini tadi sudah ada hitungannya ya. Jadi di sini Abraham memperoleh Ismail dari Hagar karena dia lebih percaya pada perkataan manusia daripada firman Tuhan. Ya, nah Hagar itu siapa? Hagar itu adalah hambanya Sarah, orang Mesir. Kok bisa dapat orang Mesir, dapat dari mana ya? Nah, waktu itu ada peristiwa di Kejadian 12 itu yang mana ada kelaparan, terjadi kelaparan dan mereka pergi ke Mesir waktu itu. Nah, di Mesir itulah baru diberikan hadiah oleh raja kepada Abraham, dan Hagar ini salah satunya hamba dari Mesir ini, ya. Nah, selama 13 tahun ya, meskipun itu Ismail keluarnya dari Hagar, tentu Abraham sangat sayang karena sudah nggak ada Lot, ya kan? Nggak ada Lot lagi, berarti hanya Ismail. Berarti cintanya Abraham tuh tumpah kepada Ismail ya selama 13 tahun. Sampai-sampai ketika Allah muncul kepada Abraham ya, dan Tuhan bilang, aku nanti akan berikan keturunan dari istrimu Sarah. Sampai-sampai Abraham bilang apa? Nggak apa-apa lah, ini Ismail aja cukup, maksudnya begitu ya. Aku udah sayang banget sama dia, is okay, dari Ismail aja gitu. Tapi Tuhan bilang tidak. Tetapi harus dari istrimu, yaitu Sarah, ya seperti itu. Ya, waktu itu di dalam hati Abraham ketawa, kan ada ayatnya di sini nggak ada. Ya, jadi ketika itu Abraham tertawa dalam hati ya, mana mungkin ya istriku Sarah ini udah nenek-nenek ini bisa melahirkan anak. Nah, karena tertawa, lalu kemudian Ishak lahir, Ishak dikasih Ishak tuh artinya tertawa. Seperti itu. Karena Abraham tertawa dalam hati gitu loh. Ya, tertawa dalam hati. Dan juga Sarah juga yang mendengar di kemah juga ketawa dalam hati. Mana bisa aku ini punya anak. Dan karena mereka tertawa, makanya Ishak lahir dan dia punya anak, artinya tertawa. Jadi Ishak itu artinya tertawa. Ya. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 17 ayat 1 sampai 19.
Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Iya, jadi ketika Tuhan mau kasih anak dari Sarah, Abraham sampai bilang, nggak apa-apalah sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi maksudnya nggak perlu, Ismail juga cukup begitu. Seperti itu ya. Tapi Allah bilang tidak, ya, karena Ishak ini adalah perjanjianmu, ya, anak perjanjian, ya. Sedangkan Ismail keluar karena pikiran kamu sendiri, kehendak kamu sendiri, kehendak kalian berdua, ya kan, seperti itu, ya. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 21 ayat 5-8. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Iya. Nah, jadi adat istiadat Israel, disapi itu artinya lepas susu, ya, lepas susu dari ibunya, ya. Itu menurut adat Israel itu di usia 3 tahun, ya. Jadi waktu itu berarti Abraham umur 103 tahun. Nah, berarti antara Ishak sama Ismail jaraknya berapa tahun? 14 tahun, ya. Jadi ketika Ishak berumur 3 tahun, Ismail berumur 17 tahun, ya. Jadi Abraham berumur 103 dikurang 86, 17 tahun. Ya, jaraknya cukup jauh ya, 14 tahun ya. Jadi bukan seperti gambar yang di kartun yang di Google itu, yang Ismail itu diusir masih kecil gitu. Ismailnya masih kayak anak-anak boy gitu. Enggak, Ismail udah besar 17 tahun ya. Seperti itu. Nah, kemudian inilah dimulai peristiwa gara-garanya kenapa ya sampai-sampai Ismail itu diusir. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 21 ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main, dalam bahasa Ibrani disebut sakak, dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kalau kita baca begini dalam bahasa Indonesia rasanya tidak masuk akal. Masa main-main doang diusir ya kan? Seperti itu ya kan? Tapi ternyata kata main ini dalam bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya Ibrani artinya apa? Mencemooh, mengejek, mempermainkan, mengolok-ngolok dan bahkan menyerang dengan fisik secara terus-menerus. Coba bayangkan, anak umur 17 tahun mengejek-ngejek anak umur 3 tahun. Ya gimana? Ya kan? Ya, menyerang dengan fisik, mencemooh, ya kan? Kita saja yang melihat kalau sampai anak umur 17 tahun, ya, begituin anak kecil umur 3 tahun, pasti kita yang lihat pun akan marah kan sama anak umur 17 tahun itu kan? Seperti itu. Bisa apa anak umur 3 tahun itu?
ya kan? Makanya Sarah wajar dia emosi sekali melihat seperti itu. Maka sampai-sampai Sarah bilang, usir hamba perempuan itu, gitu kan? Sampai dia, ya kan? Karena dia melihat bagaimana anaknya itu diejek, dipermainkan, diolok-olok, ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa Ismail itu bisa seperti demikian, ya. Padahal Ismail itu sudah mendapat kasih dari bapaknya itu selama 14 tahun, ya. Dan tentunya setelah Ishak lahir pun Abraham tetap sayang kan sama Ismail, ya kan. Mungkin dia ada rasa tiba-tiba kurang waduh, ini anak dari istri aslinya ini tiba-tiba sudah keluar, sehingga tiba-tiba dia merasa goyah kan pasti, ya. Aduh, ini apakah bapakku masih mengasihi aku, dan jadi seperti itu, sehingga Ismail itu jadinya berbuat yang tidak baik sama Ishak. Dibaca? Kejadian 21 ayat 11 sampai 12. Hal ini sangat menyebalkan, dalam bahasa Ibrani disebut wayera Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, di sini juga salah terjemahan, ya. Bukannya Abraham sebel sama si Ismail, tidak, ya. Ini kalau baca begini kelihatannya kok Abraham kok begitu banget gitu, ya. Hal sangat menyebalkan. Tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya very displeasing, distress greatly, artinya Abraham sangat tertekan, sangat berduka, sangat menderita oleh melihat anaknya Ismail berbuat demikian kepada anaknya lagi, satunya lagi seperti demikian, ya. Coba kalau kita lihat, ya, kita sebagai orang tua melihat kita punya anak itu bertengkar sangat hebat, misalkan, kita pasti sedih kan sebagai orang tua kan. Nah, begitu juga kalau kita punya anak terus anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, yang sangat buruk, ya, hati kita pun pasti sedih kan, tersayat-sayat. Aduh, kok anakku sampai begitu sih, berbuat seperti demikian sih, gitu. Nah, di sini, jadi Abraham ini sangat tertekan, sehingga Allah juga bilang, janganlah tertekan hatimu, kan. Jadi dibilang Abraham sangat berduka. Terus Allah juga berfirman, jadi bukan sebal hatimu, ya, tapi juga jangan belah berduka hatimu, seperti itu, ya. Jadi di sini, tetapi Tuhan bilang diusir, ya, disuruh berpisah dari Ismail, ya. Tetapi Tuhan bilang Ismail pun akan diberkati, dan juga keturunan Ismail pun akan menjadi raja-raja. Jadi bukannya ditinggal begitu saja, ya, Tuhannya memberkati Ismail juga, ya, sehingga Ismail pun bisa mempunyai keturunan yang mana raja-raja juga, keturunan raja-raja juga, seperti itu, ya. Nah, tapi di sini kita lihat di sini Abraham berpisah dengan Terah, pasti sedih, ya. Berpisah dengan Lot, ya, seperti anaknya sendiri juga pasti sedih. Berpisah dengan Ismail pun pasti juga sangat berduka, seperti itu. Jadi kita lihat kehidupan Abraham ini pasti penuh dengan air mata, ya. Kemudian yang terakhir, nah, kan ini dulu deh, permisahan dari Ismail mengajarkan kita apa? Nah, Ismail ini menyimbolkan anak daging, ya. Kenapa? Karena Ismail ini keluar karena pikiran manusianya, ya, mengikuti kedagingannya. Tolong dibaca. Galatia 4 ayat 22 sampai 23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Iya, kedagingan tuh maksudnya dengan pikiran sendiri, gitu, ya. Jadi keluarlah Ismail itu, ya kan. Nah, jadi ketika kita mengikuti pikiran sendiri, maka kita menjadi anak-anak daging. Tapi ketika kita mengikuti firman Tuhan, kita pun menjadi anak-anak perjanjian. Tolong dibaca. Ya, Galatia 4 ayat 28 dan 29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging
menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Nah, hari ini ya, apa sih kedagingan dan juga roh ini ya? Di dalam diri kita sendiri juga sebenarnya ada keinginan daging dan juga keinginan roh. Yang mana selalu berperang ya, selalu berperang ya. Keinginan daging itu menindas-nindas keinginan roh ya. Tolong dibaca. Ya, Roma 7 ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi kawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, maksudnya begini. Dalam hati saya mau taat sama firman Tuhan, tapi tubuh ini nggak nurut gitu loh. Seperti itu, ya kan? Contohnya yang gampang, misalkan oh saya mau bangun subuh untuk berdoa ya. Tetapi badan ini nggak mau nurut karena terlalu ngantuk ya, sehingga udahlah tidur aja lah, nggak usah doa subuh lah. Seperti itu. Jadi selalu keinginan daging itu bisa keinginan daging itu mengalahkan pikiran, mengalahkan roh gitu loh. Seperti itu, bertengkar kan di dalam hati kita. Kita kepengen ikut Tuhan, tetapi daging ini lemah, seperti demikian. Nah, mau tidak mau apa? Kedagingan kita ini mesti dilepas supaya rohnya menang. Seperti itu. Ya, coba baca. Ya, Galatia 4 ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Iya. Jadi Ismail dan Ishak ini adalah gambaran ya, yang mana kita itu harus membuang kedagingan kita, pikiran diri kita ya, supaya jika kita bisa membuang dengan baik, maka pun kita bisa menjadi anak-anak janji yang bisa memperoleh janji Allah, menerima ahli waris sebagai ahli waris. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah pemisahan dari Ishak. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya. Jadi setelah itu kemudian tinggal Ishak. Dan Ishak ini adalah satu-satunya yang sangat Abraham sayangin, ya kan? Number one dalam kehidupannya Abraham, ya kan? Karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, udah nggak ada Terah, nggak ada Lot, nggak ada Ismail, hanya Ishak. Seperti itu. Tetapi tahu-tahu Tuhan bilang Ishak pun harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Korban bakaran di zaman itu bukan cuma sekedar dibunuh saja, tapi dibunuh, dikulitin, dipotong-potong. Seperti itu, ya kan? Nah, berarti ini adalah pemisahan yang paling besar dalam kehidupan Abraham, ya. Karena kenapa? Di sini Abraham harus bisa mempersembahkan miliknya yang paling berharga untuk Tuhan, ya. Tolong dibaca. Ya, Kejadian 22 ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian ya. Jadi kita lihat di sini ternyata Abraham tetap nurut. Dia taat ya, dan dia tetap mau membunuh Ishak ya, karena dia percaya bahwa yang memberikan Ishak ini adalah Tuhan, dan juga dia percaya bahwa Tuhan pun pasti akan membangkitkan Ishak, ya kan. Nah, tetapi karena Tuhan melihat imannya dia yang luar biasa, maka Tuhan pun menyediakan domba jantan, ya kan. Makanya untuk bisa dikasih sebagai untuk mengganti untuk kasih persembahan ya, seperti itu. Jadi di sini barulah Tuhan bilang engkau takut akan Allah, ya kan? Yang mana takut ini adalah iman yang besar sekali, ketaatan yang besar ya. Jadi bukannya
memang dulunya juga taat, karena waktu Abraham disuruh keluar dari Haran juga kan Abraham juga ada iman untuk bisa keluar itu. Tapi di sini iman yang besar seperti itu. Nah, karena iman Abraham yang sangat luar biasa, yang mana dia takut akan Allah, maka Tuhan memberkati dia sangat banyak ya, sehingga keturunan dia sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan juga keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan di sini ada kata lagi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Keturunanmu itu siapa? Keturunan Abraham itu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi ketika kita percaya sama Yesus Kristus, maka mendapat berkat jadi lewat Yesus Kristus. Ya, seperti yang tadi. Nah, kesimpulan, ya, dengan melakukan 4 pekerjaan pemisahan ini, Abraham sudah mencapai puncak tertinggi dengan iman yang takut akan Allah. Ya, saya bacakan Kejadian 22 ayat 12. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Pengkhotbah 12 ayat 13, baca. Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Iya, jadi mau menjadi anak-anak Abraham, itu kesimpulannya, Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya, karena Abraham itu, Tuhan mengakui Abraham, engkau takut sama aku. Itu pun setelah melewati 4 pemisahan itu. Sebelum-sebelumnya Tuhan nggak bilang. Tapi setelah sampai 4 pemisahan itu, barulah Tuhan bilang, engkau takut akan Allah. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menjadi seperti anak-anak Abraham, dan mau menjadi anak-anak janji, menerima janji Tuhan, maka kita pun kesimpulannya adalah Pengkhotbah 12 ayat 13. Yang mana takutlah kita akan Tuhan dengan berpegang pada perintah-perintahnya. Ya, dari sinilah orang yang takut sama Tuhan inilah yang bisa dipakai untuk menggenapkan pekerjaan penebusannya. Dan sejak Abraham itu dikatakan engkau takut akan Allah, barulah Tuhan bilang apa? Engkaulah sahabatku. Ya, dibaca. Yakobus 2 ayat ke-23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Iya. Jadi sebelumnya Abraham belum dibilang bahwa engkau sahabat Allah. Setelah melakukan 4 pemisahan itulah baru Tuhan bilang engkau takut akan Allah dan engkau adalah sahabat Allah. Ya. Jadi sejak maka baru itulah hubungan Abraham itu benar-benar dipulihkan. Ya, dipulihkan dan bisa menjadi sahabat Tuhan. Nah, hari ini juga sama ya. Jika kita bisa lebih mendahulukan pekerjaan Tuhan daripada pekerjaan dunia, kita lebih mengasihi Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita, maka kita pun bisa menjadi sahabat Tuhan. Amin. Yang namanya sahabat itu semua rahasia diberitahu, ya kan? Seperti itu. Bayangkan kadang-kadang tadi hari ini khotbah hari ini Pendeta Yun bilang apa? Kadang-kadang suami istri bertengkar, kadang-kadang suami istri masih ada yang rahasia. Tapi kalau sama sahabat, kita cerita semua kan seperti itu. Nah seperti itu kan. Tuhan sama Abraham sahabat, sampai-sampai ketika Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan ingat sahabat kan. Tuhan ingat kepada Abraham, ya kan. Makanya Tuhan kasih tahu kepada Abraham mengenai Sodom dan Gomora ini kan, ingat ya. Kita tutup. Allah Bapa, kami juga sudah belajar ya Bapa tentang bagaimana Abraham melakukan pekerjaan pemisahan dalam hidupnya ini dan imannya dapat terus bertumbuh ya Bapa menjadi semakin baik dan akhirnya diakui sebagai sahabat Allah. Bapa, dalam diri kami ada masih banyak terah-terah rohani, ada masih banyak Ismail rohani yang belum kami sepenuhnya tinggalkan ya Bapa.
Bapak, tolong Bapak, kami sampai hari ini belum bisa menjalani kehidupan iman kami dengan benar. Maka tolong bimbing kami Bapak untuk kami dapat terus hidup berfokus kepada firman Tuhan. Untuk kami dapat membuang segala kedagingan kami Bapak. Dan kami bisa lebih bersandar lagi kepada Bapak. Sehingga iman kami pun dapat bertumbuh dengan baik. Bahkan dimulainya tahun 2023 ini pun iman kami dapat lebih baik daripada tahun 2022 ini ya Bapak. Dan sampai kiranya kami pun layak untuk disebut sebagai sahabat-mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur ya Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.